Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Shalom Jemaat Gereja BT Indonesia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tema tahun 2025 untuk Sinode GBI adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Living impactful through good habits. Kita tahu kita yang membentuk kebiasaan-kebiasaan, namun kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Ciri orang yang lahir baru dan bertumbuh secara rohani, dia meninggalkan sifat manusia lama, yaitu kebiasaan buruk, dan hidup dalam sifat manusia baru, yaitu kebiasaan baik. Kebiasaan yang buruk kita harus tinggalkan, dan kebiasaan baik, rajin berdoa, membaca firman setiap hari, hidup jujur, hidup rajin, suka menolong orang, itu harus kita lakukan. Kami telah membuat bahan-bahan khotbah selama 12 bulan ini. Setiap minggu diberikan kepada para hamba Tuhan berupa PowerPoint yang bisa disampaikan kepada jemaat, itu juga bisa diedit. Dan ini akan membekali kita semuanya untuk makin hari makin serupa seperti Kristus. Sekali lagi selamat tahun baru, kiranya tahun ini karakter kita dibentuk menjadi serupa dengan Dia dengan membuang kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baik. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan memulai ibadah tutup tahun kita karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dan demikian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam malam ini. Kami meminta segala syukur kami dan Bapak kami jemaat ini dari istri, dan memberikan ucapan syukur kami buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2025. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Aku
karunia kasih anugerah yang diberikan atas kami. Terima kasih untuk penyertaan dalam pelayanan kami di tempat ini. Kami menyerahkan pelayanan ini dalam tangan-Mu. Berikan hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau bertumbuh di tempat ini. Raisa pelayanan kami, kami bersyukur segala Tuhan. Biar pelayanan kami dari awal tahun hingga akhir tahun ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Beri hikmah marifat-Mu atas kami, atas semua pelayanan di tempat ini. Supaya kami selalu rindu dan haus mendengar Tuhan. Kami percaya pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia dengan kami. Sertai pelayanan kami dan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau melayani Engkau dengan sepenuhnya kami. Pakai cuma Kau yang kemuliaan nama-Mu, kemuliaan-Mu di tempat ini. Hikmat marifat-Mu atas kami, kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Beri hati yang mengasihi, beri kesatuan hati atas kami semua yang melayani di tempat ini. Biar pelayanan kami ini Tuhan bisa menjadi upaya Kamu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami di tahun ini. Haleluya. Amin. Terima
Terima kasih Bapak di surga. Tahan hati-hatinya kami mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang ada pada malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa, hingga penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam setahun ini Tuhan Kau selalu menyertai dimanapun kami berada. Khususnya kami bersekutu memuji memuliakan Nama. Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami percaya dalam situasi pada saat ini, kondisi yang kurang tidak begitu meyakinkan Tuhan, Engkau memberkati kami jika kami bisa hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia, negara kami Indonesia. Sekalipun di luar sana tidak begitu baik-baik saja, tapi kami sangat bersyukur Tuhan, negara kami Indonesia memberikan kebaikan, hikmah, marifat, bahkan senantiasa berikan damai, sejahtera, sukacita, hingga kami pada saat ini bisa merayakan hari kelahiran. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh sangat luar biasa. Engkau sangat peduli Tuhan dengan seluruh umat-Mu di muka bumi ini yang melahirkan, yang merayakan kelahiran Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti itu. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam setiap kehidupan umat-Mu yang ada di muka bumi, khususnya di negara kami Indonesia ini. Engkau berikan keamanan, kedamaian senantiasa di negara kami ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Tuhan, Engkau sendiri yang memilih dalam keadaan Pak Prabowo, dengan keadaan apapun Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah yang memilih, tidak ada dapat yang memisahkan Tuhan. Karena semuanya tanpa Engkau kami tak akan bisa berbuat apa-apa, sekalipun Bapak Prabowo Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau jadikan bangsa ini bangsa yang luar biasa. Dengan adanya pimpinan Bapak Prabowo, kami percaya Indonesia aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapak semuanya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, inilah doa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih luar biasa untuk saya. Pujian dan penyembahan di bagian karena pada waktu kerajaan surga.
mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami sadar bahwa sampai detik ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Bukan karena kegagalan, bukan karena kami bisa menjaga langkah kami, semua karena kemurahan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami adakan ibadah untuk Kau untuk mengakhiri di tahun 2004 ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Bapak. Tuhan, berkatilah Tuhan kehadiran kami pada malam hari ini, agar kehadiran kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, agar ibadah kami yang memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam setahun ini yang kami rasakan dalam hidup kami. Baik manis, baik pun pahit yang kami jalani di tahun 2004 ini, tetapi kami bersama keluarga bisa melewati itu Tuhan. Dan sampai detik ini kami bisa bernapas, bukan karena kekuatan kami Bapak, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus buat kesempatan ini Tuhan. Kami tinggal beberapa jam lagi, kami akan meninggalkan di tahun 2004, sehingga kami masuk di tahun yang baru, di bulan Januari yang baru, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani tahun baru di tahun 2005. Dan kami percaya Bapak, tahun 2005 tahun penuh sukacita. Amin. Di tahun 2025 Tuhan penuh kemurahan, tahun berkah. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini buat kami. Berkati Tuhan jemaat yang tidak bersama dengan kami pada malam hari ini. Berkati jemaat yang tidak bisa hadir mengikuti ibadah hidup tahun pada malam hari ini Bapak. Dimanapun berada, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Bapak. Berkatilah Tuhan seluruh keluarga GBI yang di Indonesia. Berkati jemaat-Mu satu persatu. Berkati jemaat-Mu yang sedang bersekolah Bapak, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Mari Bapak Kau berkati di dalam studinya, di dalam sekolah, biaya sekolah yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan cukupkan semua tanpa ada kekurangan suatu apapun. Mari Bapak berkati anak-anak kami, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan orang berbicara pada seluruh keluarga GBI Indonesia. Mari Bapak, kami sebagai orang tua, berikan kami hikmat akan buku dan kebijaksanaan. Berikan kami roh takut-Mu kepada kami sebagai orang tua, agar kami bisa mendidik anak kami ke jalan yang benar, supaya anak-anak kami hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, membahagiakan kedua orang tua, dan menyenangkan hati Tuhan dan takut akan Tuhan. Mari Bapak, lindungi anak-anak kami dari macam-macam. Masa depan anak kami hanya ada di tangan, supaya masa depan mereka supaya lebih cerah dan lebih indah, supaya menjadi berhasil, anak sukses dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Bapak, Kau berkati rumah tangga kami masing-masing, agar rumah tangga kami masing-masing Tuhan Engkau berkati, agar rumah tangga kami selalu berkati Tuhan, rumah tangga bahagia yang selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami dan takut akan Engkau. Terima kasih
Bapa di surga. Apabila saat ini kami ada mengalami sakit, baik yang ada di tempat ini, baik yang terbaring di rumah sakit, baik yang terbaring di tempat tidur, baik yang tidak hadir pada hari ini, mari Bapa, janganlah sakit siapa yang mengalami sakit hari ini. Bukan tangan yang penuh kuasa itu, yang penuh tidak untuk mengangkat sakit dari tubuh mereka. Karena kami tahu kesembuhan ini berasal dari Engkau. Jangan mustahil bagi Engkau. Apa yang tidak mungkin, semua yang mungkin. Kasihani kami Bapa. Ya, apabila kami yang mengalami sakit, kasihani kami Bapa. Tolong kami Bapa agar sakit yang dialami Bapa, Engkau tolong Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila jemaatmu yang sedang menerima iman, kau berikan kekuatan. Saat ini jemaatmu yang kekurangan, kau cukupkan semua apa yang diperlukan tanpa ada kekurangan sombong. Mungkin saat ini yang memiliki beban, mari Bapak, agar Tuhan yang menolong jemaatmu. Kuatkanlah iman kami Bapak, teguhkanlah hati kami Tuhan, agar kami di dalam hidup kami, yang kami pegangan hanya Engkau saja Bapak, supaya kami tidak mengandalkan kepada kami sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Berbahagialah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kepada sendiri dan bersandar kepada Tuhan. Mari Bapak, terlebih Tuhan, kau berkata Ibu kepada kami, Bapak kepada kami yang mengembalakan jemaah di tempat ini, agar seluruh jemaah yang dibalakan oleh Ibu kepada kami, Bapak kepada kami menjadi jemaah Kristen yang taat dan takut akan Tuhan. Berkatilah Tuhan kesehatan Ibu kepada kami, Bapak kepada kami, kau berikan umur panjang, kau berkati seluruh keluarga di mana pun berada. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mau berkati. Engkau tahu kerinduan pergumulan Tuhan. Bila Tuhan mendengarkan engkau pergumulan kepada kami, kau berkati usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan, kau menjadi berkasih Bapak. Biarlah sukacita muda yang terang tinggal dalam keluarga Ibu kembali kami. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak, kami sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2004. Sehingga kami masuk. Tinggal berapa jam lagi kami Bapak akan masuk tahun yang baru, tahun 2005. Mari Bapak, mungkin di tahun 2004 iman kami cocok, tapi Bapak, supaya waktu ini kami berikan anak untuk kepada Bapak, supaya jemaah yang ada di tempat ini kau berkati Bapak, kau lindungi Bapak. Terima kasih Yesus. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami sebagai orang tua, apapun yang dikerjakan kami, buatlah Tuhan menjadi berhasil. Cukuplah apa yang kau perlukan. Bila Tuhan sediakan semua Bapak. Mungkin anak-anak Tuhan jemaat yang tempat ini yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan, mari Bapak kau tolong, kau buka jalan Tuhan, supaya apa yang diinginkan jemaatmu sesuai dengan cita-cita. Tuhan butuhkan pekerjaan, baik pun di perusahaan, baik butuhkan di pemerintah, baik pun di mana Tuhan. Tolong Bapak supaya dia kembali bisa bekerja, diterima bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak. Mungkin saat ini jemaat yang membutuhkan perjodohan, mari Bapak tunjukkan jodoh terbaik buat jemaat. Tunjukkan yang seiman, yang setia, yang taat dan takut akan Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat pasangan hidup jemaat tempat ini. Terima kasih Bapak Yesus.
Mungkin saat ini Tuhan sudah menutup rumah tangga. Mungkin sudah berapa tahun tapi Tuhan belum tahu dengan anak. Mari Bapak, siapapun orangnya, baik pun yang ada di tempat ini, baik pun yang tidak ada, Kau berkati buat bantuan mereka. Kau jangan buat bantuan mereka agar kandungannya subur. Tolong Bapak, karena kami ini berasal dari Engkau. Kesempurnaan ini berasal dari Engkau Tuhan. Tolong Bapak buat kandungan agar jemaat yang membutuhkan seorang keturang. Tolong Yesus. Kasihan. Terima kasih Bapak. Mungkin jemaat saat ini sudah menjauh dari Engkau Bapak. Mari Kau rangkul jemaat Tuhan. Kau kembalikan jemaatmu supaya bisa kembali dengan itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Selebihnya kami Bapak sebagai pelayan-pelayan hamba Tuhan. Mari Bapak, pada malam hari ini kami melayani Bapak. Urapi pelayanan kami pada malam hari ini, agar pelayanan kami yang mulia dan Engkau Bapak berkati biar kami satu persatu Bapak. Lawan kami satu persatu, jangan setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat di tempat ini pada malam hari ini untuk mengakhiri tutup tahun 2004. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Mari Bapak, apabila kami sebagai orang tua membuat kesalahan kepada anak kami dan anak kami bersalah kepada orang tua, ampuni anak kami. Kami sebagai orang tua, ampuni kami Bapak. Mungkin terhadap orang lain, maafkan kami Bapak. Baik sadar dan tidak sadar kami lakukan. Maafkan kami Bapak, ampuni kami Bapak. Mungkin terhadap suami dan istri, supaya kami saling memaafkan Bapak. Apabila ada kesalahan kami berbuat, ampuni kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Ampuni kami Bapak. Inilah dua kami yang kami naikkan, baik dua sapaan yang pertama, baik dua sapaan yang kedua, baik dua sapaan yang ketiga. Dengarkanlah dua kami Tuhan. Dengarkanlah Tuhan yang jauh setiap dua kami. Terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan semoga Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang percaya dan kita sama berkata, Amin. Terima
kami kerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Berikan kami roh pengertian. Mari Allah Roh Kudus bekerja setiap kami, ya. Bukakan pengertian dalam hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa yang ada di surga, biar urapan kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kami semua, mulai dari akar terus sampai ke ujung-ujung ke belakang ya Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam pengurapan dan pengertian yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberikan hamba-Mu di belakang salibmu, sehingga Engkau saja yang tampak, tetapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ada di belakangmu saja. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan akan sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hari-hari ini dunia itu sedang ada di masa yang gelap, saudara. Ada banyak krisis yang ada di dunia ini. Kita tahu ada krisis mengenai keuangan, ada krisis politik, ada krisis mengenai ekosistem atau mengenai cuaca, saudara. Kita semua sedang mengalami, ya, begitu luar biasanya. Baru-baru ini Surabaya bulan yang lalu itu cuacanya sampai begitu panas, saudara. Padahal itu diprediksikan itu 41 derajat, saudara, untuk kota Surabaya. Tetapi berkat kemurahan Tuhan, doa-doa kita, para pendoa seluruh Indonesia, kita mohon belas kasihan Tuhan. Ternyata Indonesia ini tidak mengalami krisis seperti yang krisis panas seperti yang diprediksikan, yaitu 41 derajat, dan kita masih bisa mengatasi sekalipun kita ada di rumah. Dan panas itu terjadi di negara-negara di sekitar Indonesia, mulai dari India, mulai dari Singapura, mulai dari Taiwan, China, semuanya panasnya itu sampai 41, sampai di Jepang itu sampai orang semua jalan di badannya dibasahi air. Ya, itu krisis yang dinamakan yaitu krisis mengenai ekosistem atau krisis cuaca. Baru-baru ini Ibu Kholifa itu mendapat warning dari BMKG, saudara. Itu bulan yang lalu, tidak 2 minggu yang lalu, karena diprediksikan di Jawa Timur bagian selatan sampai nanti ke Mentawai itu akan terjadi pergeseran lempeng bumi, sehingga nanti akan ada yang namanya gempa bumi lebih dari 8 skala Richter. Dan itu sangat menggoncangkan, menyebabkan tsunami yang kira-kira tingginya 4 meter. Saudara tahu, ketika alat-alat dari untuk pemberitahuan kalau ada tsunami, Indonesia kan punya, saudara, sejak tsunami yang di Aceh itu Indonesia punya alat yang ditaruh di tiap-tiap pantai, ya, itu jarak berapa kilometer itu ditaruh, gunanya itu untuk memberitahukan kalau diprediksikan akan terjadi tsunami. Ketika itu diperiksa tinggal 20%, saudara, yang 80% itu rusak semua. Dan Ibu Kholifa diperingatkan dengan keras supaya alat-alat itu diperbaiki, dan kemudian diperingatkan lagi mengenai jalan-jalan untuk evakuasi dari pantai. Mereka kan tsunami sih datangnya dari pantai, saudara, dan mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Ternyata jalannya itu nggak ada, saudara. Jalannya itu lewat pematang sawah dan lewat jembatan-jembatan yang kecil. Maka dengan keras Bu Kholifa disuruh memperbaiki jalan-jalan untuk evakuasi.
dari apa yang kita dengar, memang krisis itu terjadi, bukan saja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Lagi-lagi ribut mengenai uang, mata uang kris, mata uang dan segala macam. Mereka bersaing, karena dolar nggak mau kalah, semua bersaing, saudara. Dan diprediksikan nanti itu terjadi persaingan itu sampai tahun depan. Itu prediksi. Orang-orang kan suka kan ya, kalau akhir tahun itu lihat video-video yang ramal-ramal. Benar nggak saudara? Sampai di sini yang suka itu. Pak, ini Pak Andri suka. Ya bilang, Tony Daud itu sudah dapat suara 243.000 untuk apa yang diprediksikan terjadi tahun 2025. Orang bisa memprediksikan, tetapi orang tidak tahu tepat apa yang terjadi. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita bukan percaya ramalan-ramalan enggak, saudara. Ramalan itu perkiraan. Alkitab dengan jelas sudah menunjukkan kepada saudara dan saya apa yang akan terjadi. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Nanti tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit. Tetapi firman Tuhan juga bilang, 1 Timotius 2 ayat 7 bilang, Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi adalah keberanian, kasih, dan disiplin, saudara. Jadi kalau Tuhan memberikan hal yang seperti itu, apakah kita masih takut? Memang tanda-tanda zaman sudah ada dan sudah jelas. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 24, saudara, kalau dibukakan Matius 24 ayat 6 sampai ayat 7, Matius 24 ayat 6 sampai ayat 7, ini dengan jelas dikatakan mengenai apa yang terjadi pada hari-hari yang terakhir. Yang bahasa Indonesia saja dari Lembaga Indonesia Alkitab. Udah ketemu belum? Kita mau. Matius 24 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan seperti demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, kita sudah lihat apa yang terjadi? Perang. Tidak akan selesai, saudara. Tidak akan ada damai. Terus sampai nanti, sampai puncaknya yaitu perang Jerman akan terus perang. Dan PBB tidak bisa mengatasi. Akan terjadi perang. Alkitab bilang ada kelaparan di mana-mana, tidak usah jauh-jauh di negeri kita ini loh. Di Papua itu, saudara, banyak orang kelaparan. Di NTT banyak orang kelaparan. Yang itu misi yang pergi ke sana itu mereka membawa bahan makanan. Ternyata mereka bukan kekurangan makanan saja, tetapi air bersih tak ada di sana di NTT, dan mereka menggali sumur-sumur. Ya. Jadi apalagi yang terjadi, saudara, gempa bumi di berbagai tempat.
Pokoknya itu akan ada bencana alam, bukan gempa bumi saja. Kemarin barusan di Hong Kong itu ada puting beliung. Bulan yang lalu di Sidoarjo ada puting beliung yang tak pernah terjadi di Sidoarjo. Tugas saudara dan saya adalah berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Jangan minta apa-apa, minta belas kasihan Tuhan supaya negeri ini dilakukan dari bencana alam. Surabaya dilakukan dari bencana alam. Di kota di mana Anda berada, kota itu menjadi bagian dari kita semua untuk kita doakan supaya diluputkan dari segala bencana alam dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Anda berdoa untuk Surabaya, untuk Indonesia, untuk keamanan, untuk ketentraman? Nah, kita akan masuk sekarang. Kemarin saya ditelepon menantu saya. Dia tanya gini, "Nah, Tuhan ngomong apa tahun 2025?" Apa yang dibilang ramalan itu apa benar? Saya tidak mau dengar mengenai ramalan, saya bilang. Tetapi saya mau dengar apa yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita lakukan pada tahun 2025 sehingga kita bisa kuat, sehingga sekalipun keadaan tidak baik, tetapi saudara dan saya adalah orang yang kuat di dalam kuasanya. Saya cuma minta itu nama Tuhan, dan Tuhan menunjukkan cuma satu ayat, saudara. Saya itu sampai, aduh Tuhan, satu ayat saja di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, ya. Sebab inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu kembali. Ini yang harus kita pegang tahun 2025. Memang terjadi banyak krisis, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Kita lihat hari-hari ini harga barang-barang terus merangkak, kejahatan begitu luar biasa. Yang jahat bertambah jahat, saudara. Saya bikin video dari Pak RT itu ya. Itu ada orang masuk di pertemuan Sidomulyo Gang 4, masuk ke dalam rumah orang, ngambil sepeda motor, keluar seperti dia yang punya. Sampai begitu, saudara, kejahatan itu. Belum kejahatan yang lain terjadi di seluruh pelosok negeri ini. Kalau hal itu terjadi, saudara, apa yang harus kita lakukan? Pengangguran begitu banyak. Kalau pengangguran sampai berjuta-juta orang, berapa kedai sudah ditutup yang ada di Indonesia ini? Mulai dari pabrik sepatu, mulai dari supermarket, saudara. Saya dengar yang terakhir ini Alfamart mau ditutup, Kimia Farma 240 gerai dan pabriknya ditutup. Berjuta-juta orang tidak mempunyai pekerjaan. Tapi saya bersyukur loh, Pak Siditonga berdoa untuk mereka yang tidak punya pekerjaan, saudara. Kita harus terus minta sama Tuhan. Solusinya ini bagaimana kalau keadaan seperti ini? Kalau orang kelaparan, saudara, orang itu nekat, berani mati, mencuri, merampok, merampas, membunuh, dan mereka mengatasnamakan agama. Maka saudara dan saya harusnya peka. Apa yang harus kita perbuat kalau tahun-tahun yang akan datang itu mengalami masa-masa yang sulit seperti itu? Apakah kita biasa-biasa saja? Firman Tuhan bilang apa? Ini firman Tuhan, saudara, bukan saya cuma menyampaikan.
firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Firman ini disampaikan kepada orang Israel, tetapi malam ini kita mendapat firman ini dari Tuhan untuk saudara dan saya untuk didengar dan dikerjakan, untuk menghadapi masa-masa sulit, untuk menghadapi resesi, untuk menghadapi krisis, untuk menghadapi hal-hal nanti yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit. Dan itu tidak bisa dirubah lagi karena itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita bisa berjaga-jaga untuk menghadapi masa-masa itu. Dikatakan di sini ada beberapa hal dengan bertobat. Tuhan itu pengen kita itu bertobat, saudara. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu ya berbalik arah. Kalau dulunya itu kita itu senangnya berbuat dosa, saudara ya, dan benci, dengki, iri hati, lewat pemikiran-pemikiran yang negatif, lewat hal-hal yang melanggar firman Tuhan, maka kita harus segera bertobat. Dan kita bertobat itu tidak bisa dengan kemampuan dan kepiawaian kita sendiri. Kita bertobat itu pertama kali kita itu harus tahu kalau kita berdosa, harus sadar. Banyak orang tidak bisa bertobat karena dia tidak sadar kalau dia itu melanggar firman Tuhan. Kalau sudah sadar, kemudian ngapain lagi? Kemudian setelah sadar kalau kita itu berbuat melanggar firman Tuhan, menyesal, saudara. Loh, perasaan menyesal itu baru ada ketika Roh Kudus itu mengingatkan saudara dan saya, dan kita itu mengakui, ya, aku menyesal, sungguh aku menyesal. Kemudian kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita menjadi kuat dan tidak melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu dosa. Tetapi ada yang lain, saudara. Keinginan ini, keinginan ini termasuk dosa. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Semua keinginan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu termasuk dosa. Keinginan daging itu tidak mau hidup sederhana, maunya itu yang wah-wah, saudara. Kalau Anda punya uang itu tidak apa-apa, itu uang Anda sendiri. Tetapi kalau Anda hidupnya pas-pasan, jangan pengen hidup wah-wah hanya untuk memenuhi keinginan daging. Pinjam sana, geser sini, utang sana, geser sini untuk bayar sana. Hidupmu tidak akan pernah tenang, engkau tidak akan pernah damai sejahtera. Jadi keinginan daging, keinginan mata, nanti kita ya keinginan mata. Kalau begitu, kan saya tidak mau pergi toko, saudara. Saya kalau pergi pasar itu tidak saya benari. Soalnya kalau saya sudah pergi pasar, saudara lihat ini pengen beli, nanti dimasak lain kali, padahal itu tidak dimasak nanti pada akhirnya. Itu keinginan mata. Kalau saya itu kalau ke pasar itu suka belanja yang tidak penting. Keangkuhan hidup, pengen dihormati orang, pengen wah dijunjung orang, kamu ini orang baik, kamu ini luar biasa, ya. Padahal di dalam hatinya itu tidak seperti yang kita lihat, saudara. Ada hal-hal yang dia sembunyikan, ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Itu istilahnya munafik pakai topeng, saudara. Apa adanya aja, tak perlu aku apa adanya. Kalau keadaan kita seperti ini ya seperti ini saja. Kalau orang nggak menganggap kita, Tuhan pun menganggap kita. Kok Tuhan bilang kamu ini berharga dan mulia loh di hadapanku, makanya aku memberikan kamu seorang anak sebagai korban penebus dosamu. Kita berharga, saudara. Itu yang kedua. Jadi keinginan. Yang ketiga, saudara, ikatan.
Ikatan ini banyak sekali, apalagi sekarang di Indonesia, dosa karena ikatan. Contohnya apa ikatan? Minum-minuman keras, narkoba, merokok, pornografi, dan itu ikatan. Ikatan ini tidak akan bisa terlepas kalau Anda sendiri tidak mau melepaskannya. Sekalipun didoakan, tetapi kalau Anda tidak mau melepaskannya, dipegang terus nggak bisa. Dan ini dosa. Coba kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah yang di dalam kamu. Kita harusnya tahu kalau tubuh kita ini loh, baik roh Allah dan roh Allah itu diam di dalam kita. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan kemudian dibaptis, maka menerima Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan dikatakan tidak tahukah kamu? Tahu apa enggak tahu Tuhan? Kamu itu baik roh Allah tidak tahu. Roh Allah yang dalam kamu tahu tidak? Nah ini banyak yang nggak tahu saudara. Terus ayat 17 bilang, 1 Korintus 3 ayat 17. Ayo ayat 17 bilang gimana? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Orang bilang gini, tidak ada bentuk di Alkitab itu orang tidak boleh narkoba, tidak boleh judi, tidak boleh merokok, tidak boleh minum-minuman keras. Ayatnya di mana? Tapi tubuhmu itu adalah bait Allah dan roh Allah dia di dalam kamu. Kalau kamu merusak tubuhmu dengan apa yang kamu makan, kamu minum, maka kamu merusak bait Allahmu. Padahal dikatakan bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Firman Tuhan. Emang ayatnya tidak ada, tetapi lewat ayat ini kita semua tahu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang merusak bait Allah kita, merusak tubuh kita, maka itu merupakan satu hal dosa. Karena Tuhan bilang, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Dan Tuhan bilang kalau kita merusak, maka kita membinasakan bait Allah, maka Tuhan juga akan membinasakan. Alangkah ngerinya saudara. Maka perlu bertobat. Dikatakan tadi dengan bertobat dan tinggal diam. Yang pertama bertobat, saya nggak tahu, ayo kita cek dan dicek diri kita masing-masing. Sebelum beberapa jam lagi nanti tahun 2025 kita ambil keputusan, ya Tuhan aku mau bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, Tuhan bilang tinggal diam. Tinggal diam itu apa kita itu ngambon? Apa kemudian kita itu cuma ya sekedar tinggal diam aja? Yang dimaksud tinggal diam di dalam Yesaya 30 ayat 15 ini, tinggal diam itu adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan tinggal diam namun enggak saudara. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan di dalam hidupnya, orang itu hatinya tergetar saudara, karena dia bertemu dengan pribadi yang penuh kasih, pribadi yang memberikan semangat, pribadi yang memberikan pengharapan, pribadi yang meneguhkan iman, pribadi yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam hidupnya. Tinggal dalam Tuhan, dia tinggal diam. Itu adalah keputusan yang saudara dan saya harus ambil. Nomor 1 bertobat, nomor 2 tinggal diam. Maka baru kalimat selanjutnya, kamu akan diselamatkan. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Mungkin dari kecil dalam kandungan ibu kita itu sudah diserahkan kepada Tuhan.
Sampai kemudian berpuluh-puluh tahun kita ikut Tuhan. Tetapi sudahkah kita itu mengalami Tuhan dalam hidup kita? Kenapa Tuhan nomor satu kok bilang bertobat kemudian tinggal diam? Supaya kita semua ibu saudara diselamatkan, supaya kita semua ketika Tuhan panggil kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dibawa ke tempat yang namanya Firdaus. Hari ini, malam ini, Tuhan itu menegur sangat keras. Karena orang pergi ke gereja, rajin melayani Tuhan, rajin melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi hidupnya belum bertobat. Tetapi tidak pernah tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah mengalami Tuhan bagaimana Dia mengasihi kita. Kalau kita mengalami tinggal diam di dalam Tuhan, saudara, kita akan merasakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu di dalam hidup kita ini itu anugerah semata. Itu bukan karena kita kerja keras, bukan karena kita berusaha sehingga Tuhan menambah-nambahkan segala sesuatu milik kita. Anugerah, saudara. Anugerah itu kita terima dengan cuma-cuma. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan. Kita tak pernah cari yang memberi anugerah. Kita tak pernah hidup intim dengan orang, dengan sosok yang memberi, pribadi yang memberikan anugerah. Kita menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, ini Tuhan pengen Anda itu tahu persis dan tahu benar bahwa sesungguhnya satu anugerah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, lewat kita percaya dan kemudian dibaptis. Tetapi bukan itu saja, setelah Anda hidup di dalam Tuhan, seluruh hidup kehidupan Anda yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, itu bukan karena kuat dan karena kita, tetapi semua karena anugerah kita. Dua hal ini jangan dilupakan dulu. Supaya apa? Tuhan bilang supaya kita itu selamat. Jadi Tuhan itu luar biasa, Dia fokus kepada keselamatan dulu. Bertobat, tinggal diam, diselamatkan. Kemudian ada lagi, kita katakan gini, kalau tinggal kena dan percaya, di situ letak kekuatan. Gimana orang bisa tinggal kena? Ini loh, bapaknya anak-anak di PHK belum dapat kerjaan sampai sekarang, sampai di mana-mana tidak bisa. Semua ditolak. Tunggu tahun 2025. Tahun 2025 ini pun masih belum ngerti apa yang akan terjadi. Nganggur. Anak mesti sekolah, anak mesti makan. Pada siapa kita bergantung? Apa kita harus tapi di dalam doa dikatakan, kan betulkah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan manusia? Dia seperti semak bulus yang ada di padang belantara, gak pernah berbuah dalam hidupnya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya merambat sampai ke batang air, tidak pernah mengalami panas. Daunnya tetap hijau dan berbuah-buah pada musimnya. Ini orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, saudara. Berapa banyak kita yang mengandalkan manusia? Mulai sekarang kita belajar.
mengandalkan Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan, ya, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Di dalam tinggal diam kepada Tuhan, saudara, kita mendapat sukri yang luar biasa. Kita sudah belajar mengenai pokok anggur dan cawangnya. Kalau cawang itu tidak melekat kepada pokok anggur, cawang itu menjadi kering, kemudian dipotong, dikumpulkan dan dibakar. Apa kita mau seperti itu? Tetapi andai kata saudara bilang, saya mau yang terserah. Hidup itu pilihan, saudara, tidak ada yang memaksa. Kalau hari ini firman Tuhan sampaikan seperti ini, kita harus memilih Tuhan itu maunya seperti apa dalam hidup kita. Dalam tahun-tahun yang akan datang, bukan tahun-tahun yang gampang, tetapi tahun yang akan datang, tahun yang penuh perjuangan, dan untuk itu diperlukan satu ketenangan. Ketenangan itu hanya diperoleh kalau kita diam di dalam Tuhan, kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, baru kita bisa tenang. Ketenangan itu perlu supaya saudara dan saya mempunyai hati yang bijaksana untuk memutuskan segala sesuatu. Jangan pernah memutuskan sesuatu kalau Anda belum tanya sama Tuhan. Sesuatu yang besar yang akan Anda putuskan, kita harus tanya dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi jawaban, saudara meminta belas kasihan supaya Tuhan juga boleh mengangkat orang lain untuk memberitahukan apakah yang Anda akan kerjakan itu, mungkin lewat kesaksian orang, mungkin lewat Anda, lewat YouTube yang Anda buka, mungkin Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Tahun 2025 kita harus tenang. Di dalam ketenangan itu ada satu keputusan, saudara. Karena di dalam ketenangan Tuhan akan berbicara. Di dalam ketenangan Tuhan akan memberitahu sesuatu kepada saudara dan saya. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat itu dikatakan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Oleh karena itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Sudah dekat kesudahan segala sesuatu itu. Apa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apa gimana saya tidak ngerti. Tetapi setiap orang mempunyai masa, mempunyai waktu di mana satu hari nanti Tuhan Yesus itu akan datang untuk menjemput kita. Itu adalah kematian. Dan untuk itu kita harus berjaga-jaga. Tadi bertobat, tinggal diam, mempersiapkan diri kita, dan kemudian katakan tenang. Orang Jawa bilang tenang itu 71 itu. Jangan sembarangan. Tenang, duduk diam di bawah Tuhan. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, mana bisa berdoa. Coba kalau saudara tidak percaya, kalau ada masalah dalam hidup kita, kemudian kita mikirin masalah, kita masuk di dalam ruang doa, kita masuk di kamar kita mau berdoa. Kalau Anda tidak dalam hadirat Tuhan dulu, kita tidak bisa berdoa. Jadi rahasianya, gimana supaya kita bisa berdoa? Cari Tuhan, puji sembah Dia, masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita baru tenang dan kita akan bisa berdoa. Satu hari, saudara, Rasul Paulus dan Silas itu ditangkap karena dianggap dia itu menyebabkan pendapatan seorang sihir itu, karena adanya Rasul Paulus dan Silas ini menurun, maka dia dilaporkan dan dia akhirnya ditangkap di penjara, dipasung kakinya, dirantai tangannya,
Anda mungkin seperti itu, seperti Rasul Paulus dan Silas. Anda sedang dipasung oleh masalah Anda. Anak-anak yang tidak nurut pada orang tuanya, anak-anak yang melawan orang tuanya, suami-suami yang meninggalkan istrinya berselingkuh, istri-istri yang kemudian utang, saudara. Dari sana lubang, sana tutup sini. Banyak loh. Kita mungkin seperti Silas dan Paulus, kita dipasung oleh masalah kita yang tidak bisa, tidak berhenti, tidak habis-habisnya terus. Tetapi bisakah orang memasuk hati Paulus dan Silas? Bisakah orang menutup mulut dari Paulus dan Silas? Tidak ada satupun yang bisa. Tapi dia dipasung, dirantai, ditaruh penjara yang paling berat, saudara. Apa yang dikerjakan oleh mereka berdua? Mereka menyanyi, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka melakukan itu. Dan ketika mereka dengan sungguh-sungguh menyanyi dan memuji-muji Tuhan, hadirat Tuhan itu turun luar biasa. Maka sendi-sendi dari penjara itu tergoncang, pintu penjara terbuka, rantai-rantai terputus, pasungannya juga sudah terputus. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi saya percaya siapapun kita di sini, ketika nanti tahun-tahun yang akan datang, kita menghadapi masalah-masalah yang berat di dalam kehidupan kita. Apapun itu namanya, baik itu ekonomi, baik itu pekerjaan, baik itu kesehatan, baik itu segala sesuatu yang ada di rumah tanggamu. Bahkan mungkin pekerjaanmu sedang kolap dan mungkin sedang mengurangi pegawai. Apalagi dengan pajak yang dinaikkan PPN 12%. Semua barang menghilang loh saudara. Saya kemarin mau beli yang beli beberapa hari. Itu katanya bahkan beli saudara. Saya pesan itu bilang ada kosong dulu. Kosong yang apa sih saudara? Yang dulu dengan jasa ambil apa saudara? Ini kan untuk kesehatan. Tapi sih seperti itu. Mana anak saya juga bilang begini. Aku mau belajar dari ini semua kakak-kakak. Sesama anak-anak kerjanya gimana? Iya, soalnya orang ada bukaan itu bukaan badan malam ini. Nanti kalau bukaan badan malam ini kan kena PPN 12%. Jadi kemarin saya sampaikan dari saudara mau bibit dari kertas semua supaya kita berbicara dari ini. Ini tidak bisa dihindarkan. Dan semua anak-anak yang ada dari negeri ini. Karena ini sudah dikatakan oleh mereka, tetapi orang yang susu di dalam tubuh anak saudara, jangan pernah bawa itu. Masalahmu ini adalah masalah Tuhan. Oh, kalau kamu dipasung oleh masalahmu, kalau kamu dipenjara oleh masalahmu, mulut bisa kau pakai itu memuji dan menyembah. Ketika hadirat Tuhan itu sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Bukan lagi kita yang melakukan tetapi itu Tuhan yang melakukan. Banyak orang menganggap dia bukan soalnya suka memuji dari kita. Kalau kita kata tidak akan jadi dasar. Saya tidak bisa dunia saudara suara itu sama sih tidak ada apa. Makin keras semakin terlihat orang keras semakin nyanyi yang keras. Supaya suara itu lebih keras, lebih besar dari masalah yang sedang menghadapi. Kita berdoa ini, tinggal datang supaya yang bisa berdoa. Kenapa kita masih berdoa? Karena doa ini adalah apa saja di mana orang krisis. Kalau kita tidak berdoa, saudara, maka kita akan mati rohani. Saya tidak tahu berapa banyak saudara di sini yang mempunyai cara-cara doa yang saudara-saudara tentukan mendisiplinkan diri pada cara-cara ini untuk berdoa. Atau saudara mungkin berdoa ini nanti ada di gereja saja.
itu tidak akan memberi kekayaan kepadamu. Kekayaan ini tidak kalau kita mempunyai hubungan nanti dipimpin dengan Tuhan. Ada relasi dengan Tuhan. Kita katakan Yesus berhubungan di mana kita bersama keluarga kita. Selalu ada koneksi dengan keluarga dan berdiri. Anda bisa mengingat apa yang ada di sana. Kalau orang saja berada pokok yang saudara, yang ini, dia baca apa ini? Mana? Kita sadar saya juga mana mau baik, mau sana baik, orang yang baik, kasih sana punya orang Tuhan. Begitu luar biasa. Kita harus menyempurnakan diri dan mendisiplinkan diri untuk berdoa. Nomor satu, yang ketika kita berdoa, pikiran kita tadi akan berdoa, bukan kepada yang lain-lain. Setelah pikiran nanti di hati saudara, dan baru kita terus sekarang kita mendengar ujian, mendengar masuk, sehingga kita boleh kita berjalan dengan kita. Jangan banyak ngomong. Kalau engkau berdoa dengan Tuhan, sedikit saja. Dia izinkan Tuhan itu berbicara kepadamu. Hanya dari kita nggak gitu. Kalau kita itu mau berdoa itu sudah ada satu daftar yang panjang. Seperti kalau kita itu mau pergi ke supermarket, saudara. Izinkan Tuhan itu ngomong, Tuhan akan bicara. Dan kalau itu kita latih hari lepas hari di dalam kehidupan saudara dan saya, engkau akan menjadi orang-orang yang peka akan sholat. Tuhan akan memberitahu sesuatu sebelum kejadian terjadi. Tuhan akan menguatkan engkau, Tuhan akan meneguhkan engkau. Dalam keadaan kesulitan, firman Tuhan tiba-tiba keluar. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Bapak itu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi nanti tahun 2025 apapun yang terjadi, krisis apapun yang terjadi, yang melanda negeri ini, bahkan melanda seluruh dunia, jangan takut. Kalau kita melakukan hal ini, saudara, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sederhana, seberapa Tuhan berkati kita cukupkan untuk kebutuhan kita. Jangan utang kemana-kemana, saudara. Nanti Anda jadi terbeban terus. Hidup tidak tenang. Kita harus sungguh-sungguh duduk diam di kaki Tuhan. Seperti Maria dulu, saudara, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Bukan saja dia sekedar dengar, tetapi Maria adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dan itu berdampak bagi hidupnya, berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya, yaitu tips untuk menghadapi masa-masa sulit di tahun 2025. Mari kita sama-sama kerjakan, ya, bukan sekedar dengar, kerjakan, ya, supaya kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sulit itu. Tidak ada yang lain lagi. Saya cuma mendapat satu ayat ini, dan Tuhan berjanji. Ingat, ketika engkau di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau berdoa, saudara, Tuhan itu memberi janji. Pegang janji itu. Mungkin janji itu adalah terobosan baru untuk masa lalu. Mungkin janji itu adalah terobosan baru untuk pekerjaan yang akan engkau kerjakan. Mungkin janji itu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya pada masa-masa yang sulit itu. Jangan pikir kalau kita itu dalam keadaan krisis itu tidak ada kesempatan, saudara. Dalam keadaan krisis
ada orang-orang tertentu yang mengambil kesempatan dalam keadaan krisis ini untuk bangkit, untuk mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia diberkati Tuhan dan dia menjadi orang-orang menang, bahkan lebih dari pemenang. Saya diingatkan, itu menantu saya kan baru pulang dari Cina, saudara. Di Cina itu barang murah banget, saudara. Murah. Itu rumah-rumah itu mereka bikin seperti kalau kita di sini ya, kayak konveksi di rumah, kayak apa gitu, semua di rumah banyak itu. Dan kakaknya menantu saya itu, dia itu datang ke sana hanya untuk mencari barang yang di Indonesia belum ada orang yang jual. Dan itu meledak booming, saudara. Sampai luar biasa. Yang ngomong kalau di sana uang sini 1 rupiah, belinya 1 rupiah, di sini jual 5 rupiah, itu royokan. Ambil kesempatan pada masa krisis. Tidak semua orang pada masa krisis jatuh, tetapi kalau engkau tahu peluang, engkau tahu, jangan kita tuh bilang, ya, aku masa di sambung aku cuma jualan kue bu. So, siapa bilang nggak bisa? Kue itu diberi pakai yang bagus, kue itu dititip-titipkan saudara ke warung-warung. Kita bergerak, nggak boleh males memang. Dan kesempatan itu, peluang itu, ada yang dapat. Pakai setiap masa krisis, jangan lihat krisisnya, lihat peluang di balik masa krisis. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada jemaat yang ada di tempat ini untuk menghadapi masa-masa yang sulit tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau, meninggal dengan Engkau. Bahkan kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya kepada Engkau. Maka Engkau sendiri yang ada di dalam kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dia berlari dan tidak menjadi lesu, dan dia berjalan tidak menjadi lelah. Yaitu memberikan kepada kami orang yang menanti-nantikan janji Tuhan benar di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya kalau Engkau berkata, Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, aku akan menyertai Engkau sampai akhir zaman. Kami percaya untuk orang yang setia, orang yang taat, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, senantiasa duduk diam di dalam hadirat Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan itu yang akan menuntun kami, membimbing kami, menolong kami. Bahkan Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menyingkirkan segala hal jahat di dalam kehidupan kami. Dan Engkau berjalan di depan kami, ya Tuhan. Kami semua berjalan di belakang-Mu, dan kami percaya Engkau berperang bagi kami, dan Engkau memberikan jalan-jalan kepada kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Sudah ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Dan kami percaya beberapa jam kemudian kami akan masuk di tahun 2025. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di Heritage Ministry di tangan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, baik yang datang maupun yang tidak datang, baik yang sakit, baik yang sedang lemah fisiknya, baik yang sedang lemah rohnya, baik yang tubuhnya dalam keadaan tidak baik, Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, semuanya, ya Tuhan. Tidak ada satupun dari kami, dari GPI Heritage Ministry ini yang tidak kami serahkan di tangan Tuhan.
Kami percaya di dalam tangan-Mu tidak ada barang yang mustahil. Engkau memberkati kami, Engkau merangkul kami, Engkau menyayangi kami, Engkau memperhatikan kami, memelihara hidup kami, menolong kami dari hari lepas hari. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan, sehingga kami boleh menetapkan waktu-waktu tertentu untuk terus bertemu dengan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan terus menyertai kami kemanapun kami pergi. Kami perlu hadirat-Mu kemanapun kami pergi, supaya kekuatan dari surga itu nyata dalam kehidupan kami untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau memberkati tetangga-tetangga kami, biar mereka hidup dalam berkecukupan, tidak berkekurangan. Seluruh keluarga inti kami, keluarga besar kami, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang terbilang Engkau akan datang, Engkau akan merawat mereka. Mereka yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan merawat supaya mereka boleh bertemu dengan Engkau ya Bapa. Mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan, berikan kesempatan supaya ketika Tuhan datang, semua keluarga inti kami, keluarga besar kami, mereka boleh mengenal Engkau dan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih, berikan setiap kami roh takut akan Tuhan dalam hidup kami. Biar kasih mula-mula itu Engkau tanamkan dalam hati kami, supaya kami boleh lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan, hidup kasih Engkau. Karena sesungguhnya hidup kami ini adalah hidup untuk sementara, yang kekal itu adalah Engkau, dan segala sesuatu yang kami miliki ini adalah anugerah. Oleh karena itu biar kami sadar Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk hari-hari di mana Tuhan akan panggil kami, di mana hari-hari yang sulit dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih sekali Bapak di surga, setiap gerakan diakonis, setiap para pemain musik dan keluarga mereka masing-masing, setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bersama seluruh keluarga besar kami serahkan di tangan Tuhan. Usaha dan pekerjaan kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya semua itu adalah milik kepunyaan-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Biar Engkau memberkati semuanya ya Tuhan, supaya berkat surgawi itu turun. Tidak ada satupun jemaat di tempat ini yang berkekurangan, tetapi semuanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam damai sejahtera dan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati apa saja yang kami kerjakan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Bapak. Berakhir sudah ibadah doa malam pada akhir tahun ini, menjelang tahun 2025. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2025 di tangan Bapa yang ada di surga. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus beri pengertian kepada kami, berikan kepada kami ya Tuhan kepekaan untuk dengar suara-Mu, supaya ketika kami melangkah itu bukan karena keinginan kami, bukan daging kami, tetapi benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami semuanya yang ada di tempat ini mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh melewati tahun-tahun 2024 sampai detik ini dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, dan kami boleh setia dan taat kepada Tuhan untuk datang beribadah di tanah di tempat ini, supaya kami tumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang boleh Tuhan pakai persiapkan untuk calon-calon mempelai Kristus. Terima kasih Bapak. Tahun 2025 segala sesuatu yang akan kami kerjakan di gereja ini, segala sesuatu rencana kami bawa di tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap apa yang kami rencanakan. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan
Engkau sendiri yang memberikan solusi, Engkau sendiri yang memberikan masukan di dalam kami, sehingga gereja ini ya Tuhan boleh bertumbuh menjadi gereja yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Persatukan kami seluruh jemaat yang ada di gereja ini, ikat kami dengan ikatan dari kasih-Mu supaya kami sehati, sepikir, seroh, sejiwa, saling mengasihi, karena kami tahu di dalam kasih-Mu itu ya Tuhan kami akan mendapatkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih yang Kau jamah hati setiap kami, yang hati-Mu itu menaruh di hati kami, hati yang penuh kasih, belas kasihan, kemurahan ya Tuhan, hati yang tidak egois, hati yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi hati yang mau bekerja untuk Tuhan, hati yang sungguh-sungguh lemah lembut dan rendah hati, hati yang taat dan setia Tuhan. Berikan itu kepada kami semua Tuhan, taruh pikiran kami yang adil, yang benar, yang manis, yang suci, yang murni, segala sesuatu yang sedang untuk dipikirkan dan segala sesuatu kebaikan yang patut dikerjakan Tuhan taruh di pikiran kami. Kami percaya lewat pikiran dan hati kami yang Tuhan sudah ubahkan di tahun 2025, kami akan terus maju Tuhan bersama-sama dengan Kristus untuk jiwa-jiwa yang perlu mengenal Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang datang malam ini. Biarlah berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Dan saudara, kita akan berdiri. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan berkata sama-sama, amin. Tanggal 20, tanggal berapa? 5 ya Pak, ibadah pertama. Tanggal 5 Januari, ibadah pertama dimulai jam 8. Persiapkan hati untuk perjamuan kudus. Semua jemaat siap-siap untuk pertemuan kudus pertama di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.